Masih OTW Kaya, Kiki Nona. Apa kabar teman-teman semua? Kita semua masih OTW Kaya. Jadi sekarang lagi cuti nih kok? Sekarang cuti kakak. Beta dengar bilang pindah Jakarta. Ya, ini bisa pindah di Jakarta. Oh, jadi sekarang ada ini Natal tahun baru di sini Ya, ya? sekarang lagi cuti Natal tahun Natal baru. dengan keluarga toh. Oh, Kita siap, kerja siap. jauh-jauh. Sekarang sudah pindah di Jakarta. Oh, tapi- jadi harus balik. Oh, tapi di Natal tahun baru ini lagi sudah ada pekerjaan kok? Atau memang? Memang ini. Tapi minta libur Oh, minta untuk libur biar ada untuk- waktu dengan keluarga. Oh, siap. Di sela-sela kerja-kerja kan ketong harus ingat keluarga. Beta tuh kaget, beta dengar bilang gini. Wah, bilang ini, oh, Kiki itu sudah pindah Jakarta. Saya, serius? Oh, bilang dia sekarang sudah pindah Jakarta. Nah, cerita dong, kemana bisa pindah Jakarta tuh? Ya, waktu pindah ke Jakarta tuh memang ada kesempatan buat beta untuk kerja di Jakarta, sesuai dengan bidang Yaitu foto dan video. Oke. videographer. Siap. Jadi kebetulan diminta untuk pindah ke sana, ya beta ambil keputusan kenapa tidak, ya toh? Biar siapa tahu beta bisa nambah skill, betul. bisa tambah wawasan, Tambah pengalaman, tambah relasi. Siap. Kapan, bulan apa? Itu Di 2020 toh? Iya, Di di tahun 2020. 2020. Baru tahun 2020 kemarin tuh di bulan Agustus. Kalau saya salah itu bulan Agustus, tepatnya tanggal 9. Kalau saya salah Tahun 9 tuh berangkat? Iya, Berangkat tanggal ke sana? 9 tuh berangkat sana. Nah, cerita jadi ke mana? Jadi sampai di sana Ya, itu so. Nah, langsung mulai ini? Ya, langsung mulai kerja di Jakarta. Nah, ke mana orang bisa tahu? Ya, mungkin teman-teman belum tahu. Jadi ketemu saudara satu ini kan hijrah ke Jakarta dan beliau adalah fotografer dan videografer khusus untuk ketemu saudara juga di Jakarta dan dia sukses di bidang tarik suara. Ya, siap. Bina vokali. Ya, siap. Itu. Begitu. Jadi ketemu saudara ini Om Kiki dia khusus untuk meliput foto dan video ketemu saudara satu ini. Nah, beta dengar bilang waktu itu kan pindah Jakarta dan segala macam. Nah, kemana akhirnya beliau di Jakarta ini tahu Kiki? Ya, si Anmes Kamaleng ini. Oh, siap. Weh. Beta mau rahasia ternyata Om suka. Ya, mungkin banyak orang yang tahu. Yang tahu, Jadi oke. soalnya perlu ini lagi. Oke. Ya, tahu ini Anmes Kamaleng. Anmes Top, Kamaleng. oke. Itu Oh, jadi kakak paling hebat, kakak paling the best. Siap. Yang support sampai bisa ada di Jakarta. Nah, kemana ini Anmes Kamaleng akhirnya bisa tahu Om? Jadi waktu beta dari Anmes itu memang sudah kenal lama. Dari Anmes sebelum ikut kompetisi juga sudah kenal. Namanya Katong di Kupang. Ya. Katong di Kupang pasti Berkenal lah ya. Di dunia seni itu, seni apapun itu pasti akan saling kenal. Siap. Karena Kupang bisa dijangkau lah gitu. Jadi saat itu sudah kenal lama, tiba-tiba Anmes minta bantu untuk buat foto sama video untuk acara adiknya ulang tahun Di sini. ya, dalam rangka berbagi kasih. Oke. Jadi di situ beta coba kerjasama dengan Anmes ini segala macam. Tapi awalnya juga sudah ada klop lah dengan Anmes. Dengan Anmes gitu ya. Jadi, Jadi dengan Anmes ini sudah kenal lama. ya, kenal Sudah lama. Foto-foto Anmes juga saat Anmes masih di Kupang. masih di Kupang. Masih gitu ya. berkarya Masih di Kupang. Gitu. Oh, jadi singkat kata akhirnya Anmes kontak Kiki dan akhirnya wah, boleh nih berangkat ke Jakarta. Jadi di situ akhirnya karena Anmes punya satu moto yang buat mengangkat anak putra daerah terutamanya dari NTT itu untuk bisa berkarya di ibu kota. Amin. Di situ dia punya misi yang sangat mulia. Itu yang dia anggap di mana Anmes tuh orangnya saling support.
Dia support ya. Ya, makanya Ya. beta bisa ada sampai Ya. di Ya kalau bicara tentang support, beta ingat dulu waktu ajang-ajang pencarian bakat ya, ketong rame-rame di sinilah, ketong support ketong saudara Ya, yang benar. sekarang Jadi sudah seperti di itulah. Jakarta, ketong support begitu. Akhirnya gitu. mereka juga dengan begitu Betul. mereka Ya. support kita juga Ya, amin. kembali balik Amin. buat Amin. tetap berkarya, bangun ketempung Betul. Betul. karya-karya betul. di ibu kota. Betul. Nah, yang beta penasaran, maksudnya gini kan, Kiki di foto dan video khusus Unmesh gitu kan, tapi bagaimanapun juga ini kan adalah tim yang besar tuh di sana. Iya, Tuh. benar. Kira-kira ada pandangan bahwa, wih ini anak NTT nih, karena bisa sono di iya toh Ya, maksudnya- benar. Iya betul, tanya Karena toh. banyak statement tentang orang NTT itu garang-garang, muka sangar, suara kasar, bicara dengan nada yang keras. Jadi mereka pikir bahwa kita hanya bisa Seperti yang mereka pikir itu ya, begitu. yang inilah banyak arahnya ke lain Stigma-stigma lah. yang Stigmanya begitu lebih ya. ke lain lah. Nah terus dalam hubungannya ini dengan yang bidang ini, di situ kita mau kasih tunjuk kalau kita orang NTT, terutamanya orang Kupang itu bisa juga berkarya di ibu kota seperti orang-orang dari kota-kota yang lain yang datang berkarya di ibu kota. tapi mereka ada tidak menunjukkan bahwa, wih ini orang betul tidak? Maksudnya ada reaksi-reaksi tapi awal. ketemu dengan orang-orang di sana, terutamanya di bidang foto-foto, itu awalnya mereka kaku. Oh ya wajar lah namanya toh. Orang baru gabung di tim. baru bertemu ya. Ya wajar toh. Kalau untuk tim tapi kalau untuk tim kita sudah keluarga. Jadi oke. So ada maksudnya awal. Kalau waktu itu. awal itu di luar tim, orang di luar tim itu yang profesinya sama, Ya. seperti fotografer, kameramen atau videografer. Itu kalau ketemunya kita lebih kaku, lebih freeze. Masih Jadi, awal. ketemu. Jadi harus ajak ngobrol. Nah, di situ mereka akan lihat, dong lihat ini orang NTT. Ini yang dong sudah punya stigma statement tentang orang NTT itu kasar-kasar. Apakah benar Sonde? Tapi di situ kita harus pintar bawa diri. Jadi yang mereka butuh itu attitude. Oh akhirnya setelah berjalan waktu, Iya. Kiki menyadari bahwa ternyata skill-nya tidak cukup. Iya, skill tidak cukup, harus ada attitude. Jadi begitu mulai kita saling ngobrol, saling bicara-bicara, di situ ternyata mereka baru tahu kalau orang Kupang itu ramah-ramah. Oke. Gitu. Nah, secara kualitas foto videonya, mereka ada kesan sekalian bahwa betul Sonyo, ini orang bisnis Sonyo. Ya. Ada tidak? Maksudnya tidak ngomong secara langsung tapi ya coba lihat loh. Ada kan deh? Ada lah ya. Artinya namanya kita orang seni itu pasti kita harus tunjukkan karya kita yang terbaik. Top. Kita harus kasih tunjuk kalau sudah sampai di kota besar, kita harus bisa kasih tunjuk karya kita tuh bagus. Top. Oke. Entah orang mau menilai seperti apapun, tapi kita harus berusaha terus. Siap. Tunjukkan. Kalau ketong juga bisa. Karena Dan orang, didukung oleh attitude, komunikasi yang sikap-sikap baik. komunikasi biar bisa saling berbagi dengan fotografer atau videografer dari tim-tim yang lain kayak begitu. Mungkin menurut beta juga termasuk dengan membuka diri ketong buah hati juga bahwa ya bisa jadi ada orang yang lebih hebat dari ketong. Iya. Mana tahu dia bisa kasih masukan yang baik kasih ketong begitu. Iya. Nah, tapi penasaran karena itu kali bisa tahu pertama ini hal-hal dunia foto video nih. Jadi beta dengar itu kali bilang dulu pernah kerja di Bali itu. Iya, kerja di Bali. Terus cerita waktu itu kenal foto belum? Belum. Terus jadi awal tuh dari Kupang itu merantau ke Bali, itu kerja di bengkel. Oh siap. Dari bengkel ke foto ke video. Itu mana deh pusat? Iya. Oh kerja di bengkel dulu. Iya. Di bengkel terus berhenti dari bengkel, cari kerja lain. Kerja lain. Terus tiba-tiba beta punya teman dari Kupang.
dia mau libur Bali. Ah, siap. Dia bilang, Sebentar, siapakah teman itu? oh ini teman, dia nama Tony Tanjung. Oh, siap. Jadi dia pertama, dia telepon beta, dia bilang dia mau liburan ke Bali. Kebetulan karena beta sudah tahu jalan di sana, dia minta beta antar. Siap. Karena memang dari sini su akrab. Oke, siap. Akrab nih. Nah saat itu dia bilang dia baru beli kamera baru. Nah kebetulan beta juga lagi belajar nonton video di YouTube, tentang foto, tentang video foto, gitu. Video begitu. Tapi belum ada kamera. Tapi beta sudah punya kamera. Siap. Lanjut. Jadi ini beta rasa ini di mana ini momen kayaknya beta bisa belajar nih. Kebetulan dia juga bawa dia punya kamera, datang terus beta foto-foto dia. Dia minta tolong beta foto. Tapi dia sudah tahu cara mengoperasikan ini kamera. Terus dia kasih tahu di beta ini cara-caranya begini-begini. Oke, di situ beta coba untuk operasikan kamera nih. Oh ternyata beta kayak jadi penasaran. Wah kok bisa jadi foto kayak begini? Kok foto kayak dari sini kayak bisa jadi kayak begini? Iya. Nah, di saat beta belajar, jadi dia minta ketong duduk di Pantai Kute waktu itu. Di Pantai Kute dari sunset. Sunset terus sampai malam sampai sunrise. Jadi kita duduk di pantai itu dari sore sampai pagi. Sampai sunrise. Di saat sunrise itu kan setiap pagi itu di Pantai Kute itu kan ada banyak orang yang ini kursus surfing. Siap. Ada orang kursus surfing. Ya. Nah, pas di tempatnya kita duduk itu ada orang itu di tempat bagian kursus surfing. Jadi pas mereka mau pergi turun ke pantai untuk belajar surfing. Saat itu ada 2 orang wisatawan sama instrukturnya dari orang Bali sendiri. Mereka ada bertiga. Saat itu mereka mau pergi ke pantai. Jadi instrukturnya sudah jalan ke pantai. Ini ada wisatawan 2 orang. 2 orang mau ikut masuk ke pantai. Ya. Jadi ada 2 orang ini. Mereka waktu itu pakai seragam warna orange hitam. Dengan bawa papan surfing warna orange. Nah, di saat itu beta tunggu momen mau foto salah satu dari mereka. Ini mau sunrise nih ya? Posisi lagi backgroundnya sunrise. Mau terbitnya? Ya, mau terbit nih. Jadi begitu pas mau terbit, jadi beta lagi tunggu 1 orang karena warna orange pas sunrise-nya juga lagi kayak orange gitu. Jadi beta udah siap-siap untuk mau tangkap momen. Tapi di situ beta pikir beta mau foto 1 orang tapi ternyata akhirnya beta jadi foto 2 orang itu karena Sonde sengaja yang satu lewat sambil pegang papan surfing di kepala kayak biasa dong mau latihan. Jalan lewat wisatawan yang satu, lihat orangnya yang satu. Pas di situ langsung beta foto. Orangnya di sini, orangnya di sini tengah-tengah sunrise. Dengan komposisi warna orange. Gitu. Jadi beta bilang ini foto simpan. Nanti beta mau belajar untuk edit. Jadi waktu itu beta belum tahu belajar tentang editing, baru tahu tentang cara foto. Tapi belum punya kamera. Belum pro juga dan belum punya kamera. Siap. Masih amatir. Siap. Jadi sudah selesai foto, jadi foto-foto beta punya teman Tony di pinggir pantai. Dia pulang lah ke Kupang. Dari itu di liburan dia pulang ke Kupang. Dia ini ambil file-filenya. Dia coba upload ke Facebook. Itu. Nah, di situ waktu itu kalau dia pakai kamera apa waktu itu? Pakai kamera Nikon. Nikon. Kamera Nikon tipe 3200. Nah, di saat itu dia coba upload foto itu di Facebook. Kalau saya salah itu di kompetisi Nikon. Kalau saya salah. Jadi dia telepon beta, dia bilang, "Bro, lu punya foto beta ada coba posting di ini." Di ini ya, di Facebook, kompetisi di Nikon. Tapi ini dia bilang semoga ketong dapat logo. Jadi kalau ikut itu kompetisi nanti ada logo, terus dapat hadiah. Siap.
langgar sekitar 1 bulan. Ya, sekitar 1 bulan paling lama. Ya, kalau yang beta ingat sekitar 1 bulan waktu itu. Dia telepon balik. Halo. Ini tanya kabar, terus dia tanya, lu punya foto yang kemarin upload tuh dapat logo, bro. Masih? Berarti juara? Ya, itu juara, winner atau bagaimana. Cuman ada dapat stempel logo dari Nikon. Untuk ini foto nih? Untuk itu foto. Oke. Jadi foto yang tadi orang mau pi surfing nih? Iya. Ya, terus? Nah, beta juga sampai saat ini beta belum tanya dia punya link tuh yang mana. Itu yang beta masih tanya dia. Foto file aslinya ada di laptop. Nah, dia punya laptop sekarang lagi mati total. Jadi beta lagi kemana dia punya cara untuk supaya bisa dapat ini file untuk foto mau kasih bingkai nih. Oke. Jadi dapat. Jadi dia bilang itu dapat hadiah dari Nikon ballpoint laser. Oke. Nah, tapi itu pengiriman lama. Oke. Jadi dia yang urus semua. Jadi dia urus semua, kirim sampai di dia. Langgar berapa bulan kemudian dia telepon, ini ballpoint sudah sampai di beta. Ini masih di Bali nih ya? Beta posisi lagi di Bali. Tapi berapa lama waktu itu di Bali? Beta di Bali itu sekitar 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Nah, dari ya pokoknya singkat kata akhirnya sudah mulai kenal sudah punya mulai kamera. kenal nih. Nah, tapi di Bali itu sudah punya kamera? Belum sama sekali. Jadi ada pinjam-pinjam teman-teman yang datang libur, mereka punya biar beta yang foto-foto. Jadi beta cari momen atau beta cari kesempatan di mana kalau ada teman yang datang libur bawa kamera, mari beta yang foto. Jadi beta bisa belajar juga. Nah, mulai dari itu foto karena dapat hadiah, itu jadi acuan beta untuk belajar jadi fotografer atau videografer. Oh, jadi terpacu untuk kayaknya beta harusnya beta bisa nih. Harusnya. Beta bisa. Jadi itu bikin motivasi untuk akhirnya belajar lebih lagi. Nah, terus akhirnya pulang Kupang. Akhirnya beta pulang Kupang. Nah, pertanyaan, kapan kenal video? Nah, di saat beta ini kenal video itu saat beta bergabung di komunitas-komunitas di Kota Kupang, komunitas fotografer di Kota Kupang itu ada komunitas, ada studio plus, ada Sinyoritan Picture, ada Pix Picture, waktu itu masih Umbu Woli, siap. Terus ada Erik Matahine, Wedding Cinematic, ada Blitz, jadi itu beta mulai tahu. Waktu itu sudah ada kamera? Belum ada juga. Belum ada juga. Mungkin semangat. Ini ini acuan buat teman-teman yang pengen belajar tapi belum punya alat. Bisa, jangan patah semangat. Ya, bisa pinjam di teman-teman dan tetap semangat untuk berkarya. The power of pinjam. Jadi memang saat itu beta belum punya pekerjaan saat beta kembali ke Kupang. Oke. Dan belum punya kamera. Jadi beta gabung ke komunitas kenal orang-orang. Dan teman yang di Bali waktu itu yang kasih beta pinjam kamera, akhirnya dia bentuk komunitas. Kita bentuk komunitas. Dan kita bentuk komunitas namanya Young Pictures waktu itu. Waktu itu yang Sony punya kamera cuma beta. Dari ini komunitas dia rela kasih beta dia punya kamera untuk beta pakai berkarya. Nah, ini menarik menurut beta. Nah, ini menarik menurut beta. Menjadi om kawan si Om Tony ini. Berarti kan dia percaya Om bukan hanya karena Om dia punya kawan, tapi dia percaya bahwa karena Om mau belajar dan bisa mengoperasikan ini barang. Iya, benar. Ya, kadang-kadang kita juga kalau punya barang, kalau mau kasih pinjam di orang kita agak risih. Iya, kalau dia Sony Topi kayak gini, tiba-tiba rusak dengan harga yang mahal. Waktu itu harga masih mahal, kamera tuh. Kasih pinjam 1 kamera, kasih kembali jadi 2 kamera karena patah. Iya, bola bagi 2 atau jadi 2. Iya, benar. Betul. Oke, jadi berarti memang Om Pungkawan ini nih dia yang support ya? Iya, dia support saat beta masuk di ini dunia fotografer, akhirnya dia kasih pinjam beta ini kamera. Waktu itu memang masih foto dulu? Sampai kamera rusak, Om. Sampai kamera rusak, jadi ada beberapa jasa orang yang beta pakai kameranya untuk beta masuk di dunia wedding. Oke. Tapi tidak ada masalah tuh, maksudnya sampai hari ini tidak ada masalah? Tidak ada masalah, cuman memang karena kameranya juga sudah lama. Sudah saatnya rusak. Gitu. Oh, begitu. Nah, terus itu foto, akhirnya mulai kenal plus fotografi, foto-foto. Nah, teman-teman yang lain. Di berjalannya waktu beta foto-foto, beta lebih tertariknya ke video.
Karena beta rasa di video itu dia punya angle, dia punya komposisi yang bikin ketong pusing kepala. Oh, justru karena makin sulit, makin pengen sulit, tekniknya itu makin be pengen belajar, Om. Begitu. Jadi Karena jangan makin sulit menyerah. iya, karena ada perbedaan di foto sama video toh. Kalau di video kita bisa edit untuk jadi satu, misalnya orang yang biasa kita bisa bikin luar biasa. Kalau video itu lebih kepada feel orang biasa jadi feel luar biasa. Oh. Feel-nya saja. Oh, jadi gitu ya. dari orang yang ekspresinya biasa-biasa, orang yang tidak bisa ekspresi kita bisa buat jadi orang itu berekspresi. Oh, maksudnya kita yang mengarahkan, kita arahkan begitu. Visualnya lebih keluar kalau menurut beta. Oh, karena dia gambar bergerak. Karena dia gambar bergerak dan didukung oleh suara begitu ya. Itu yang beta rasa ini. Memang ada di foto juga bisa buat seperti itu, tapi beta lebih memilih kepada jalur video ini. Nah, berarti akhirnya berjalannya waktu, kamera apa pertama yang dibeli? Beta kamera Nikon pertama. Beli dari hasil? Ya, dari hasil beta pinjam dari hobi pinjam jadi tuman. Akhirnya jadi uang pekerja ya? Jadi uang. Nah, itu menurut beta itu adalah suatu pencapaian. Kadang-kadang ya menurut beta Om Kiki ini kadang-kadang kita sibuk cari ketemu punya inspirator dari luar-luar. Ini loh orang-orang yang ada di sekitar kita tuh bisa jadi inspirasi. Belum punya apa-apa tapi niat belajar bisa jadi sesuatu. Jadi di Kupang tuh beta terjun ke video itu karena ada beberapa inspirasi orang Kupang yang beta sebut. Itu yang paling pertama tuh Erik Matahine. Oh, siap. Yang kedua Umbu Woli. Yang ketiga Signori Tanone. Yang keempat WK Chandra. Oh, begitu. Ya, jadi mereka ini beta belajar dari keahlian mereka masing-masing. Untuk video. Untuk khusus di video. Jadi keahliannya si Erik itu lebih kepada apa? Keahliannya Kosinyo itu lebih kepada apa? Umbu Woli itu seperti lebih apa? WK Chandra itu sebagai apa? Akhirnya itu yang beta rangkum jadi satu yang akhirnya ada di beta sekarang, semua yang ada di beta sekarang. Top. Jadi apa yang mereka pakai, yang mereka andalkan itu bisa jadi yang beta. Betul. Bantuan buat beta bisa berkarya. Betul. Artinya berarti berawal dari sebagai, kayaknya beta idola dia ini orang. Akhirnya bisa kerja sama dengan mereka. Nah, itu top. Bisa kerjasama, waktu itu bekerja sama dengan Erik Matahine untuk backup di bagian video. Hebat. Untuk editing juga. Di Kosinyo juga bagian backup video, untuk editing juga. Tapi sekarang juga kalau di Kosinyo sudah jadi director. Oh, siap. Director sekarang juga. Terus di Umbu juga director, editor sama ini. Gitu ya. Backup. Di WK Channel juga seperti itu. Omong-omong, ini video sekarang ini nih ada 2 kamera dan hanya di video ini nih beta dikasih pinjam sama beliau. Jadi ketemu ini ada 2 kamera. Ada satu biasanya ada satu situ, ada satu sini. Nah, beta biasanya selalu hanya lihat satu kamera. Sekarang kita sekarang ada 2. Bagi pandangan, biar bisa memanjakan mata si penonton. Karena penonton kalau hanya dari satu sisi saja mereka itu bosan. Kira-kira mungkin tidak nanti dari Anmes akan butuh tambahan fotografer, videografer? Kalau itu belum tahu. Siap. Itu nanti terserah nanti bagaimana ya. Oke. Ya, semoga sukses selalu di sana Om Kiki. Siap. Sehat-sehat selalu. Siap, Om juga sehat. Semoga dengan tim Anmes dan Anmesnya sehat selalu dan bisa tetap berkarya. Bikin bangga ketemu anak NTT. Siap. Oke, itu saja. Beta Papa Raf, Kiki Nona. Dan kita doakan semoga kita semua cepat kaya.